Setelah gue cerai sama mantan suami gue sebagai CEO Grup Saputra, gue udah gak percaya lagi sama yang namanya pernikahan. Gue mutusin buat cari cowok model aja, biar punya anak tanpa bapaknya. Lo udah pikirin matang-matang belum? Jangan sampai nyesel ya. Habis malam ini gue sama mantan suami udah gak ada urusan lagi. Sebagai CEO Grup Hidayah, Bagus Hidayah, mantan suami gua, lu puas nggak sama perjanjian cerai ini? Masuk akal kok, gue cukup puas. Yulia Saputra, kita ini cuma pernikahan bisnis doang. Gue cuma pergi ke klub malam, lu malah bikin semua orang jadi tahu. Gini aja deh, lu minta maaf sama gua, nanti gue pikir-pikir lagi. Pak Bagus, surat cerai udah ditandatangani. Nanti kalau jodoh, ketemunya di dunia bisnis saja. Semoga Pak Bagus di dunia bisnis bisa kasih keringanan buat perusahaan kecil kayak Grup Saputra. Pak Bagus, perasaan ibu rumah tangga Tuti Suryani. Asisten Bagus Hidayah beneran pengen cerai sama lo. Mana mungkin. Kali ini dia pasti lagi main strategi tarik ulur lagi. Lagian kakeknya lagi sakit, masih nunggu cucu buyut kan. Kalau dia ninggalin gua, dia mau sama siapa lagi coba? Pak Heri, tolong pakai jalur pribadi lo buat sebarin info ini. Siap, nggak masalah. Mau disebarin info apa? Butuh dana besar buat punya anak. Bu Yulia, sesuai permintaan lu, gue udah nemuin satu cowok tinggi 144 pantasan sedem, mukanya ganteng banget, badan juga keren abis, yang paling penting jago di ranjang. Namanya Guntur Sulastri. Cuma dia bukan lulusan Ivy League, sisanya semua sesuai sama yang lu mau, silakan dicek dulu. Kayaknya gue pernah lihat deh. Bu Yulia, lu puas nggak? Kalau oke langsung aja dia ya. Siap, Bu. Dia bisa datang malam ini nggak? Bisa, Bu Yulia, gue bisa atur kapan aja, tapi dia ada satu syarat. Syarat apa? Dia agak pemalu, maunya lampu dimatiin. Lampu dimatiin, terus gue gimana tahu mukanya cakep apa enggak, badan bagus apa enggak? Tenang aja, Bu Yulia, aslinya lebih ganteng dari foto kok. Udahlah, gue juga emang punya rabun malam. Pakai dia aja deh. Malam ini langsung aja suruh dia datang ke Villa Nanping. Gue mau keluar bentar, ada urusan kecil. Urusan kecil bisa gue bantu kok, Bu. Yang ini lo nggak bisa bantu, gue mau ngurus cerai dulu. Ayo cerai hari ini harus keluar. Udah nelpon berkali-kali sebegitu buru-burunya, pokoknya hari ini harus kelar. Jelaslah. Lu kemana aja? Kenapa nggak angkat telepon? Gue nungguin lu semalaman. Pak Bagus semalaman bareng gue, lo Mega Hidayanto artis. Tuh kan, lihat tuh emosinya pantesan. Pak Bagus males pulang ke rumah. Kalau lo nggak tahu gimana cara nyenengin suami lo, boleh tanya gue aja. Gue mau kok ngajarin gratis, tenang aja. Akhirnya gue bebas juga. Sekarang gue bisa terang-terangan tidur sama cowok ganteng. Cerai itu bikin lu segitu senengnya ya? Biasa aja sih Pak Bagus. Masih inget janji kita nggak? Soal cerai ini sementara jangan kasih tahu orang lain dulu. Yulia, walaupun lu udah cerai sama gua, yang paling lu cinta tetap aja gua. Rumah Yulia Saputra. Halo, Rumah di Liciwan masih atas nama lu. Lu nggak perlu pindah kok. nggak usah, gue udah pindah. Gue masih ada urusan penting. Gue tutup dulu ya. Dia udah datang belum? Sini deh, gendong gue ke tempat tidur. Terus gimana? Suara ini kayaknya nggak asing deh. Udahlah, siapa dia nggak penting. Tuh gue punya penyakit rabun malam, jadi nggak bisa lihat juga. Dia ngincar duit gue ngincar badannya dia. Nggak nyangka sekarang jasa pelayanan segitunya. Ketemu klien aja pakai setelan rapi. Malah pakai Hermes lagi. Pantas aja lulusan tinggi masih kerja beginian. Gengsi banget sih. Lo udah mikir matang belum? Jangan sampai nyesel ya. Siapa yang bakal nyesel coba? Habis malam ini, Bagus Hidayah semalaman bareng gue terus. Lihat tuh kelakuan lo. gue sama dia udah nggak ada hubungan lagi. Mulai hari ini lo punya gua. Nggak boleh mikirin cowok lain lagi.
Ternyata ini pertama kalinya buat lu. Kenapa orang-orang di sekitar lu nggak pernah nyentuh lu? Kenapa lo lagi-lagi minum sampai begini? Aduh, lu pergi dari sini. Gua kasih tahu ya. Gue emang mau cari cewek di luar sana. Tapi gua nggak bakal sentuh lu. Ini bukan urusan yang perlu lo tanyain. Gue cuma merasa kasihan buat dia. Dia nggak tahu apa yang udah dia lewatin. Pokoknya intinya cuma mau punya anak tanpa ayah. Bahkan hubungan semalam aja nggak bisa dibilang. Jangan lupa sarapannya. Lo ngatur banget sih. Yulia Saputra, acara gala amal yang mau lu datengin, Bagus Hidayah juga bakal hadir. Gue udah tahu kok. Bagus Hidayah. Lo perlu gue temenin gak buat datang ke gala? Lu itu artis yang gue kontrak. Gue keluarin duit buat naikin nama lu. Jadi tahu posisi lu dong. Lu kan bukan dia. Emang lu siapa? Tapi gue denger mantan istri lu juga bakal datang katanya. Nanti sore lu jemput dia ya. Sure. Riko Lestari, tolong bimbing gue ya. Riko Lestari, ngapain lu di sini? Bukannya lu paling anti sama tempat kayak gini? Lepasin. Kenapa lu bawa artis cewek ke acara beginian? Kenapa emang? Gua kan emang selalu begini. Gua mau ngapain aja terserah gua. Di lingkungan kita ini, selain keluarga lo, siapa sih yang lebih tajir dari keluarga gua? Siapa berani ngatur-ngatur gua? Lu mending jaga sikap deh. Udah jangan bahas gua. Terus lu gimana? Lo umur 20 udah pegang grup keluarga lo. Sekarang bisnis funmu udah ke seluruh dunia. Lu mau cewek model apa aja juga bisa dapet. Bro, kok lu masih aja nggak tertarik sama cewek sih? Gue jadi curiga sama orientasi lo. Jangan-jangan lu suka sama gua. Jijik banget. Garing banget sih. Oh, dia belum datang juga ya? Bu Bagus, barusan gue lihat Pak Bagus di sana. Datang bareng sama artis cewek itu. Hubungan kalian gak ada masalah kan? Ibu Dian kepo banget sih. Emangnya urusan lo apa? Sombong amat sih. Ih, ngira udah nikah sama CEO grup Bagus jadi hebat banget aja gitu. Padahal hidupnya juga kayak di kubangan lumpur. Pak Bagus juga keterlaluan sih. Berita cerai aja belum diumumin. Udah bawa dia ke acara beginian. Gak sabaran banget sih mau kasih status ke pelakor. Kalau mereka berani banget bikin gue malu, jangan salahin gue nanti kalau mereka nggak bisa angkat muka. Bagus nggak sih cincin ini? Ini gue beli minggu lalu di Amerika. Mahal banget loh. Mbak Mega, ini tempat duduk gue. Tolong geser dikit ya. Gue udah tahu kok yang paling lu peduliin tetap aja gua. Hari ini kan gue yang jadi pendamping Pak Bagus. Harusnya gue dong yang duduk di samping dia. Cepetan. Ada tontonan seru nih. Istri sah sama pelakor mau ribut. Kemarin aja berani matiin telepon gua. Hari ini gua nggak bakal bantuin lo. Setahu gue, Mbak Mega itu semuanya ada tarifnya. Pak Bagus bayar lu berapa sih buat tidur bareng? Gue bayar 2 kali lipat deh. Beli lu buat hari ini. Jangan deket-deket gue lagi. Lo Pak Bagus, lihat tuh dia. Yulia Saputra, lo udah cukup belum sih ributnya? Pak Bagus. Mantap, Tri. Kita hemat lagi nih. Yulia Saputra supir hari ini izin ya. Orang yang antri mobil online lagi banyak banget. Kita harus nunggu sebentar lagi. Iya, nggak apa-apa kok. Itu kan mobilnya Riko Lestari ya. Kayaknya Riko Lestari semalaman ngeliatin lo deh.
Mana mungkin. Dia sama Bagus Hidayah itu temenan dari kecil. Dari dulu gak pernah cocok sama gue. Kalaupun ngeliatin gue, pasti juga tatapan musuhan. Sayang banget sih kalau gitu. Riko Lestari tajirnya sampai 800 miliar lebih. Terus cakep banget lagi. Siapa sih yang gak mau nikah sama dia? Apanya yang disayangin? Orang kayak dia, tiap hari gayanya kayak bos besar gitu. Mau seganteng apa juga, gue tetap gak suka. Gue sih kasihan sama calon istrinya nanti. Kalau sampai Yulia Saputra tahu gue ternyata mata-mata yang lu pasang, gue bisa tamat. Oh ya, Riko Lestari, ini biaya dari Yulia Saputra yang dikasih semalam. Gue kasih info dikit nih. Yulia Saputra bilang pelayanan lu oke. Tapi Riko Lestari, dia udah cerai kan? Kenapa lu nggak langsung aja deketin dia? Presiden direktur kayak lu, kok masih nyamar jadi model cowok sih? Nggak peduli status apapun, yang penting bisa bareng sama dia. Gue nggak mau kehilangan dia lagi. Jam segini dia susah dapat mobil online. Lo turun anterin Yulia Saputra pulang. Bos-bos kayak lu ternyata perhatian juga ya. Lo kok banyak ngomong sih? Ayo sana. Siap Riko Lestari. Lo harus balik sekarang. Yulia lo sama anaknya keluarga Hidayah gimana sekarang? Kapan nih gue bisa gendong Cicit? Gue ada sedikit hal mau ngomong sama kakek. Jangan bahas itu dulu. Sejak bokap nyokap lo udah nggak ada, di rumah ini cuma tinggal kita berdua. Nanti kalau kakek udah nggak ada, lo bakal sendirian di sini. Asal lo hamil, apa aja bakal kakek setujuin buat lo. Harry, orang yang lo cari itu udah dicek kesehatannya belum sih? Jangan-jangan dia mandul. Mana mungkin, udah pasti dicek kok. Terus kenapa belum jadi juga? Mulai minggu depan lo suruh dia datang tiap hari. Hah? Ada masalah? Tentu nggak ada masalah. Terus, mulai sekarang dia nggak boleh terima tamu lain. Gue nggak mau dia habis dari orang lain langsung ke sini. Bilangin dong suruh dia punya etika kerja dikit. Pak Riko, maaf, gue mau ngingetin dikit nih. Pak Mutia minggu ini udah ngejadwalin 7 meeting internasional buat lo. 13 project juga harus lo urusin. Lo lembur terus, siang malam. Minggu depan aja kayaknya lo gak bakal sempet datang. Bilang ke dia, gue pasti datang tepat waktu. Kakek maksa banget nih. Gue harus cepet-cepet hamil ya. Guntur Sulastri mana? Oh, dia lagi ada urusan lain sekarang. Mungkin bakal agak telat dikit. Emang dia kerjaan apa sih? Semalam bisa layani berapa tamu, coba. Badannya kuat nggak tuh dia? Dia ada kok. Udahlah. Gue nggak butuh dia lagi. Gue cari orang lain aja sendiri. Selamat datang di klub elit Tihau. Cepat kabarin manajer. Bu Bagus Hidayah datang lagi mau grebek suaminya. Setiap kali Bu Bagus Hidayah datang, pasti ribut besar. Kali ini jangan sampai mereka berdua ketemu lagi. Bu Bagus Hidayah. Pak Bagus Hidayah hari ini nggak di sini kok. Tenang aja. Hari ini gue cuma mau santai-santai. Panggilin semua cowok paling ganteng di tempat lo ke atas ya. Udah jam 10 malam. Anda baru pulang dinas luar, terus lanjut kerja, rapat belasan jam tanpa henti. Mending nggak usah pergi deh. Harus pergi. Dia bilang apa? Nona Yulia Saputra bilang Anda nggak usah datang. Dia bilang mau ganti orang. Dia di mana? Ayo deh. Halo, nomor 1. Halo, nomor 2. Halo, nomor 3. Cepetan ya. Nomor 4. Nona Yulia Saputra, ada yang cocok nggak menurut Anda? Mbak Yulia, Mbak ada yang cocok nggak? Kalau belum cocok, kita langsung ganti batch berikutnya ya. Memang kualitasnya lumayan sih. Pantas aja Bagus Hidayah suka kesini. Tempat kayak surga dunia gini, sekali udah nyobain, gimana bisa balik ke hidup yang hambar kayak air putih itu ya? Kayaknya gue maksa deh. Nanti ya semua harus gimana ya? Lebih antusias dikit dong. Sini. Rian Wijaning sih, teman Bagus Hidayah. Duduk, ayo duduk. Kok baru datang sih? Mbak Rizal Surya minum nggak? Bro, minum yuk. Bro, botol buat lo. Sana pergi. Oke, ayo sini, gabung sama gua. Lain kali kalau ada acara kayak gini jangan ajak gua. Kenapa ya, Bang? Takut istri lu datang ribut lagi. Jangan sebut-sebut dia. But almost nothing changed. I still feel the pain. I wanna feel. Pernah nerima tamu lain nggak? Belum pernah. Oke, gue pilih dia aja. Kamu boleh keluar. Saya pasti bakal usaha biar Mbak puas. Kayaknya lo masih belum bisa baikin istri lo ya. Siapa juga yang mau baikin dia? Kita ini kan udah temenan dari dulu.
Udah bertahun-tahun bro. Padahal lu tuh sebenarnya peduli banget sama dia. Udahlah, jangan sok keras kepala. Males gue debat sama lo. Lo jangan pergi dong. Halo Pak Riko. Pak Bagus. Ayo. Wah, kebetulan banget ya Bagus Hidayah. Bagus Hidayah. Kenapa akhir-akhir ini nggak pernah kontak gue sih? Gue telepon lu juga nggak diangkat. Gue sampai mikir masa sih Bagus Hidayah sendirian di sini. Ya udah, gue nggak ganggu waktu santai lu deh. Kita main sendiri-sendiri aja. Ayo pergi. Lo anjir jauhin gua, minggir sana. Lo lagi balas dendam sama gua ya? Bagus Hidayah, lu kebanyakan mikir deh. Cuma lu sama saudara lu yang boleh keluar buat gaya-gayaan. Gue nggak boleh keluar buat nyantai. Namanya juga cowok, asal mau keluar duit, modal apa aja juga gampang dapet lah. Rico Lestari, lu juga di sini. Lu bantuin gua nasihatin pasangan itu dong. Kita kan satu circle, ribut di sini tuh gimana sih maksudnya? Bener nggak? Rico Lestari, tolong bantuin ya. Gua nggak sanggup cari masalah sama siapapun di sini. Bukan, lu kenapa tiba-tiba ngelakuin hal gila gitu? Cuma cowok muka licin kayak gini. Emang dia siapa sih? Emang dia pantas? Mata lu udah buta apa? Berani-beraninya deketin istri gua juga. Lu ngapain sih? Gue sendiri yang cari kok. Lu nggak usah bawa-bawa orang lain. Jangan. Emang lu yang nyariin cowok buat Yulia Saputra? Lu yang nyariin cowok buat Yulia Saputra kan? Pak Rico Lestari. Yulia Saputra bilang dia pengen santai sebentar. Gua kan buka usaha bro. Masa gua usir tamu gitu aja? Kalau lu berani lagi cari duit dari dia, gua pastiin usahamu bakal tutup. Tangan mana yang lu pakai buat nyentuh dia, ha? Maaf ya, anggap aja ini ganti rugi. Hari ini gue lepasin dulu, lain kali. Masih ada lain kali. Yulia Saputra, lu tuh jangan kelewatan dong. Bagus Hidayah, lu bisa nggak sih nggak kekanak-kanakan gitu? Lu punya hak apa ngatur hidup gue? Karena gua suami lo. Emang iya? Emang iya? Gue tahu lu masih marah, tapi gue sama Mega Hidayat tuh beneran gak ada apa-apa. Itu semua cuma gosip doang. Lagian pas di foto juga posisinya cuma salah tempat. Gue sama sekali gak pernah nyentuh dia. Lu ngomong gini sekarang udah telat banget. Mulai sekarang, lu punya hidup lu sendiri dan jangan ikut campur hidup gue lagi. Kalau hari ini gue gak ikut campur, lu mau ngapain sama dia, Yulia Saputra? Sebenarnya lu maunya apa sih? Gue mau apa? Cari hiburan lah. Oke. Mau main ya? Gue temenin Mike. Rico Lestari, ngapain lu di sini? Pas banget, kita berempat main bareng aja. Gue punya tanah senilai 200 miliar. Lokasinya di kawasan selatan, Huaidu. Siapa yang menang, tanahnya buat dia. Perusahaan Yulia Saputra kan mau bangun kantor baru, incarannya tanah itu juga. Lu kan udah beberapa kali ikut rebutan sama gua. Kalau lu menang, tanah itu jadi milik lo. Sip. Malam ini bener-bener aneh banget. Kok bisa ngumpul berempat gini? Kalian pada kenapa sih? Aroma ini kok kayaknya familiar banget. Sama persis kayak yang dipakai Guntur Sulastri. Udahlah, orang berkelas tuh banyak. Parfum sama itu paling kebetulan aja. Kartu gue lumayan oke nih. Tunggu aja ya. Malam ini duit kalian semua bakal jadi milik gue. Yulia Saputra, lo mau ambil kartu ya? Dua bambu. Ambil. Bagus Hidayah. Lo ngasih kartu tuh terlalu ketara bro. Mau ngebujuk istri mending di rumah aja. Menang. Satu warna 13 yo langsung buka. Langsung makan 3 orang. Kalian berdua nih kerjasama buat curang ya. Siapa kalah harus terima. Gua kasih tanah deh. Yulia Saputra kenapa sih? Lo udah ngasih dia satu emas gede yang orang lain aja ngarep-ngarep dapat. Tetap aja nggak seneng. Sayang, jangan drama dong. Kakek sebentar lagi pulang tuh. Dia masih nunggu cucu loh. Rico Lestari, coba lihat. Mereka berdua nih. Kayak sengaja pamer kemesraan ke kita nggak sih? Pamer apaan sih? Kalau pamer itu juga udah basi. Cincin kawin yang dulu lu jaga banget kok sekarang malah dilepas. Bagus Hidayah, kalian beneran udah cerai. Kenapa lo ngomong sih? Mulai sekarang lu jalan sendiri, gue juga punya jalan sendiri. Udah gak ada urusan lagi di antara kita. Bagus Hidayah. Menurut lo buat apa sih semua ini?
Walaupun udah cerai, dia tetap istri gua. Yulia Saputra seumur hidup bakal jadi milik gua. Gua anterin dia dulu. Lo habis minum ya? Gue anterin lo pulang. Oke, ada yang mau jadi supir gratis buat gue. Jelas aja gue nggak nolak. Ayo jalan. Lo beneran nganggap gue supir ya? Lo mau jalan nggak? Kalau nggak, gue turun nih. Kapan lo ada waktu? Tanah itu kalau mau dipindah nama ke lo, harus lewat proses dulu. Kalau Bagus Hidayah beneran mau kasih ke gue, nanti gue suruh tim investasi kantor hubungin lo. Semoga Bagus Hidayah bisa sesuai aturan pasar, kasih harga aja, biar nggak ada salah paham yang nggak perlu. Mau urusan sama gue kayak orang lain ya? Lu segitu pengennya sama gue putus total gitu. Lagian kita juga dulu nikah karena keluarga, nggak ada pilihan lain. Pisah baik-baik aja, jadi tolong Bagus Hidayah jangan bikin susah. Oke. Sip. Kalau gitu, perusahaan lo ikut aja aturan pasar bareng sama perusahaan lain. Ikut tender bareng. Oke, kalau gitu makasih dulu ya Bagus Hidayah. Night blindness emang nyebelin, apa-apa jadi nggak kelihatan jelas. Night blindness itu benar-benar nyebelin, apapun jadi nggak kelihatan jelas. Lu bikin gue kaget banget. Bukannya gue udah bilang hari ini lu nggak perlu datang. Lu lagi demam kan? Kalau lagi sakit ya nggak usah datang. Kalau gue datangnya telat dikit, lu pasti udah cari cowok lain. Kalau gue nggak datang, lu bakal ninggalin gue nggak? Lu masih sakit? Lu jijik sama gue. Gue nggak maksud gitu. Kalau lagi sakit harus istirahat yang benar. Cuma demam doang, nggak bakal mati kok. Mending gue kerja dulu aja, biar lu nggak cari orang lain lagi. Nggak usah. Cepat. Rico Lestari di mana? Setelah lu pergi, dia juga langsung pergi. Katanya mau berobat. Menurut gua, penyakitnya lumayan parah. Mukanya kelihatan pucat banget. Karena udah nerima duit lo, berarti lo itu sponsor gue. Gue harus layani lo dengan baik. Gue nggak sejahat itu kok. Gue juga bukan binatang. Tambah kontak WhatsApp gue aja. Nanti kalau ada urusan izin langsung lewat WhatsApp ke gue. Jangan bolos kerja tanpa alasan lagi. Gue dengar dari Heri Wibowo, katanya lu punya adik laki-laki. Dia sakit dan butuh biaya pengobatan gede banget. Makanya lu kerja di bidang ini. Iya, gue memang punya adik. Brand mewah satu-satunya di Indonesia. Jam tangan dari grup Fanmu. 1 jam tangan bisa seharga 1 rumah. Kok lu bisa punya? Sebenarnya lu siapa? Dikasih sama teman. Oke. Biaya medis adik lo bisa gua bantu bayarin. Tapi syaratnya, kita harus tanda tangan perjanjian jangka panjang. Lo cuma boleh kerja buat gua. Karena ini kerja sama jangka panjang, gue harap selama masa kontrak, lo cuma punya gue. Permintaannya masuk akal. Gue setuju. Semoga kerjasamanya lancar. Semoga kerjasamanya lancar. Udah malam nih. Lo mendingan pulang dan istirahat lebih awal. Malam ini lo udah bayar kok. Anggap aja udah memenuhi kontrak. Nggak usah dikembalikan. Berkeringat itu bagus buat nurunin demam.
stars like you for breakfast. One by one hung on my necklace. Still. Nggak nyangka udah bertahun-tahun, lu masih belum bisa lepas dari kejadian itu. Jangan takut, gua ada di sini. Bagus Hidayah. Riko Lestari, gimana kalau Bapak ke rumah sakit buat infus saja? Nggak apa-apa. Dokumen taruh di sini aja. Lu keluar dulu. Kalau menurut Bapak nggak apa-apa, tapi gimana kalau nular ke Yulia Saputra? Setelah negosiasi sama supplier selesai, sisa waktu sebelum acara minum sore berapa lama? 1 jam. Oke, janjian sama dokter di jam itu aja. Baik. Begitu dengar nama Yulia Saputra, Riko Lestari langsung nurut. Sebenarnya Yulia Saputra itu siapa sih? Gimana ya? Yulia Saputra itu buat Riko Lestari bos besar. Bos besar? Trisa Putro, bantu gue batalin semua jadwal setelah ini. Kakek udah pulang ke Indonesia. Nanti gue mau jenguk dulu. Sesuai perjanjian cerai, harta ini jadi milik lo. Hal kayak gini masih perlu. Bagus Hidayah datang langsung. Gak nyangka setelah kita cerai, kita malah ketemu lebih sering daripada sebelum. Bukannya lu suka rumah di Lichi Bay itu juga gua kasih ke lu. Tenang aja, rumahnya udah jadi milik lo. Gua gak bakal datang ke sana. Bagus Hidayah, dengerin baik-baik. Bukan rumah itu yang gue suka. Awalnya gue pikir, selama kita berdua bareng, itu baru namanya rumah. Tapi lo jarang pulang. Kalaupun pulang, pasti ribut sama gue. Dulu gue pengen punya rumah sama lo. Tapi sekarang udah gak mau lagi. Infus saja lama banget. Riko Lestari, kita juga ngelakuin ini demi kesehatan Yulia Saputra. Lu juga pengen Yulia Saputra cepet balik ke sisi lu kan? Kemarin Bagus Hidayah mau kasih tanah di Nanceng Huaidu ke dia. Dengan sifat keras kepala dia, pasti nggak mau nerima. Lu atur aja, biar dari perusahaan Riko Lestari yang beli tanah itu, terus jual ke dia di bawah harga pasar. Gimana ngomongnya? Gue nggak perlu ngajarin lu lagi kan? Bos kita kalau ngambil keputusan memang beda kelas ya. Sampai gue aja jadi jatuh cinta sama Riko Lestari. Tunggu sebentar. Itu Yulia Saputra. Ada orang malah nutup pintu. Kok nggak punya etika banget sih? Riko Lestari. Halo, mau tanya kamar 305 lewat mana ya? Jalan lurus belok kanan kamar ketiga. Oke, makasih. Yulia Saputra kenapa? Riko Lestari, kakeknya Yulia Saputra sakit, baru turun pesawat langsung dibawa ke sini. Heri Wibowo, tolong atur kamar terbaik. Panggil semua dokter spesialis terbaik di rumah sakit ini buat konsultasi. Lagi, jangan ada siapapun yang ngomong soal kejadian masa lalu ke Yulia Saputra. Kakek. Kenapa tiba-tiba gula darah kakek turun? Kakek kecapekan di pesawat ya? Wani Saputra. Yulia, kok lu datang sendirian? Bagus Hidayah kemana? Dia lagi sibuk. Suami kakak lo tuh sibuk banget. Dikit-dikit ikut acara minum-minum. Dewi Saputra. Katanya kemarin-kemarin dia bawa Mega Hidayanto buat tampil bareng. Bukan maksud gue ngomong gini, Kak. Lo istri sah malah diabaikan. Lucu banget sih. Kakek. Pernikahan keluarga Yulia sama keluarga Bagus itu urusan keluarga besar. Kalau satu untung, semua untung. Kalau satu rugi, semua kena. Orang itu bawa cewek baru. Jelas-jelas keluarga Yulia dianggap nggak penting. Aduh, Tante pasti takut gue nasibnya kayak Tante dulu kan? Ya juga sih, waktu Tante diusir dari rumah suami, nama keluarga kita udah jelek gara-gara Tante. Kita ini semua demi kebaikan lo. Tapi lo malah nyolot di sini. Mau bikin kakek tambah sakit ya? Yulia, kesehatan kakek udah nggak kayak dulu. Coba jujur sama kakek. Sebenarnya lu sama Bagus Hidayah ada apa? Kok cincin lu nggak dipakai? Kakek, maaf gue telat. Maaf ya, kakek. Barusan gue pergi ambil barang buat Yulia. Gue bantu dia pesenin cincin baru. Sepupu gue cepet banget dapet info ya. Beberapa hari lalu gue bawa artis cewek ke acara gala. Soalnya perusahaan gue investasiin beberapa film buat dia. Gue cuma mau ajak dia ketemu orang-orang di industri. Kalau nanti istri gue keberatan, itu nggak bakal kejadian lagi. Keluarkan Mega Hidayanto dari proyek film ini. Istri gue udah nggak senang.
Kalian berdua baik-baik aja. Itu lebih penting dari apapun. Kalian juga harus punya anak biar hubungan makin kuat. Kalau gitu, nurut aja sama kakek. Usahain dalam 3 tahun udah punya 2 anak. Jadi gue tunggu kabar baik dari kalian ya. Dewi Saputra, Anda kan orang tua. Tolong jaga omongan mana yang pantas dan mana yang enggak. Weni Saputra, lu juga harus tahu film yang lu mainin itu gua yang investasiin. Pakai waktu lu buat benerin acting. Kalau sampai diganti orang, itu bakal sayang banget. Sayang, lihat muka lu udah capek banget. Ayo pulang, istirahat yang cukup ya. Gua di sini aja nemenin kakek. Kakek, gue pamit dulu ya. Sayang, cincin itu gua udah minta orang buat bikinin yang persis sama buat lu. Mulai sekarang kita jalani hubungan ini baik-baik ya. Makasih udah bantu gue acting di depan kakek gue. Tapi sekarang cincinnya udah gak kepake lagi. Nih, gue balikin ke lo. Yulia Saputra, lu perlu gua ajarin gak? Lu pengen ngatur gua ya? Gak perlu sampai pakai cara ekstrim kayak gini. Gua gampang banget dibujuk kok. Asal lu mau ngalah dikit aja, kita gak akan sampai ribut kayak sekarang. Gue gak pernah pengen ngatur siapa-siapa. Jangan lupa barusan lu juga udah janji sama kakek akhir tahun nanti kasih cucu buat dia. Tenang aja, gue pasti ada cara buat dia bisa gendong cucu sendiri. Maksud lu apa? Lu udah punya cowok lain di luar sana ya? Lepasin gue, urusan gue bukan urusan lo. Akhir-akhir ini ibu lagi deket sama cowok siapa aja, cari tahu buat gua. Hah? Pelukan ini kayaknya familiar banget. Lu nggak apa-apa kan? Gue gak apa-apa kok, makasih Pak Riko. Barusan itu CEO Fanmu Group. Gue pernah lihat dia di majalah ekonomi. Aslinya jauh lebih ganteng daripada di foto. Lu pakai high heels pasti ribet, biar gue aja yang nganterin lu. Gak usah. Suster, bayar dulu ya. Pak Bagus, tadi Pak Riko udah instruksiin kok. Biaya selama Bu Yulia dirawat di rumah sakit, semuanya bakal ditanggung sama Fanmu Group. Dan udah dijadwalkan juga dokter spesialis terbaik buat konsultasi. Riko Lestari kok baik banget sih. Kayaknya demi gua deh. Bener-bener sahabat terbaik gua. Pak Riko, ini skema akuisisi brand perhiasan luar negeri Amirati. Silakan dicek dulu. Kontrak di bawah 500 juta nggak usah ditanya, langsung eksekusi aja. Fanmu Group nggak pernah ubah harga yang udah ditetapkan. Kalau 3 hari kerja belum kelar, kontraknya batal. Sebagai bos barang mewah, Riko Lestari harus ambil bisnis kayak gitu cuma buat jaga gengsi doang. Gak mungkin banget. Udah puas liatnya, Mo. Yulia Saputra kayaknya tertarik banget sama gua. Dari naik mobil tadi, matanya nggak lepas dari gua terus. Gue lihat Riko Lestari sibuk banget sih. Gue udah sampai. Makasih ya Riko Lestari udah nganterin gue pulang. Sampai ketemu lagi. Lu gak usah nganterin gue lagi. Gue bisa sendiri kok. Gue juga tinggal di sini. Hah? Jadi lu tinggal di sebelah rumah gue? Yulia Saputra mungkin nggak ngeh. Sebelum lu cerai, gue udah lama tinggal di sebelah lu. Kita ini tetanggaan loh. Mulai sekarang kita baik-baik aja ya. Riko Lestari, sini deh. Istri gua mau cari cowok lain buat punya anak. Hari ini kita harus mabuk bareng, nggak boleh pulang sebelum teler. Jangan main HP mulu. Ayo minum, cepetan. Dia malah cari format izin di Baidu. Kalau pakai format surat resmi, harusnya judul surat izin ditulis di tengah. Terus tulis sapaan dulu. Biasanya orang lain gemetaran kalau minta izin sama lu. Lu ngapain juga minta izin segala? Iya juga sih. Yulia, karena harus ikut makan malam bisnis, gue telat 2 jam. Mohon diizinkan. Salam Guntur Sulastri. Hubungan kita aja udah kayak gini.
Masih juga minta izin segala. Ngabarin aja cukup kali. Sampai nulis surat izin serapi ini. Otaknya emang beda jalur sih. Lihat dia tampangnya kayak nggak laku gitu. Pasti lagi jatuh cinta deh. Bahkan dia aja udah punya pacar. Lu malah jadi jomblo sendirian. Dia berani-beraninya cari cowok lain di belakang gua. Di dunia ini siapa yang bisa sebaik gua Bagus Hidayah ke dia? Iya. Waktu itu lu yang nyelamatin istri lu. Sejak saat itu hatinya cuma buat lu doang. Pasti nggak bakal cari orang lain. Beneran waktu itu lo ya? Ngomong apaan sih lu? Mungkin emang kalian gak cocok aja. Cepet-cepet bisa juga bagus buat kalian berdua. Gue cabut duluan ya. Lu anterin Bagus Hidayah pulang. Hari ini pergelangan kaki gue keseleo. Agak sakit nih. Malam ini nggak usah ya. Kalau gitu biar gue bantu olesin obat aja. Aromanya dia kayaknya beda sama punyanya Rico Lestari. Lagian juga Rico Lestari itu kan bos besar yang tajir banget. Mana mungkin dia mau nurut sama gue. Di dunia ini banyak orang yang mirip-mirip kok. Lu habis minum ya? Iya, tadi ada acara kantor, minum dikit aja. Udah minum masih kerja juga. Perusahaan lu apaan sih? Tega banget sama karyawan. Kalau gitu lu gak usah kerja aja. Toh ada gue yang bisa biayain lo. Lu mau biayain gue? Emang lu bisa biayain gue seumur hidup? Kalau lu beneran bisa biayain gue seumur hidup, gue bisa aja pertimbangin kok. Gue bisa naikin gaji lo. Asal lu jangan beli terlalu banyak barang mewah. Jangan beli jam tangan semahal itu. Gue bisa nafkahin lu seumur hidup. Kayaknya gak masalah sih. Kedengarannya lumayan menggoda juga. Orang ini bener-bener gampang banget berubah sikap. Gak ada perasaan sama sekali. Aduh, gawat. Gue udah kasih Yudi Larasati libur akhir tahun lebih awal. Dingin banget, gak ada sopir, gimana gue ke kantor? Miss Yulia, mau bareng kita sekalian aja nggak? Makasih. Pak Riko biasanya masuk kerja jam segini. Sekarang udah jam 10. Biasanya jam 7.20. Iya. Hari ini gak perlu datang sepagi itu. Nih, sarapan. Kayaknya udah agak dingin. Ini dibeliin sama Mutia Pratama buat gua. Gua gak mau makan. Mak, makasih. Sarapan dari tempat ini susah banget dapetnya ya. Harus ngantri setengah jam loh. Gue suka banget makan di sini. Makasih ya Mutia Pratama. Kalau mau terima kasih aja sama... Iya. Nggak usah sungkan Mbak Yulia. Gue ingat Mbak Yulia kan lulusan SMA negeri favorit itu. Iya benar. Gue juga. Kalau dipikir-pikir kita berdua sebenarnya lumayan kenal juga. Tapi waktu di sekolah, Mbak Yulia itu orangnya terkenal banget. Kayaknya nggak terlalu ingat sama gue. Pak Riko nggak usah merendah. Gue inget dulu di sekolah, lu tuh populer banget. Gue bener-bener inget kok. Oh gitu ya. Terus Mbak Yulia paling inget gue soal apa? Gue inget dulu. Setiap habis jam pelajaran, banyak cewek langsung nonton lu main basket. Lu pernah nonton nggak? Gue... Waktu itu gue nggak tertarik sama olahraga kayak gitu. Gue inget lu pinter banget belajarnya. Sering banget dapet penghargaan. Oh iya, bener banget. Dulu banyak cewek di kelas kita yang nulis surat cinta buat lu. Terus lu tahu nggak sebenarnya siapa yang gue suka? Tentu aja gue tahu. Itu kan si ratu sekolah ya. Wah, Riko Lestari lagi liatin si Ratu sekolah tuh. Mereka cocok banget, sama-sama cakep dan pinter. Dulu semua orang bilang lu naksir sama ratu sekolah. Waktu itu cewek-cewek di kelas yang suka sama lu pada patah hati banget. Kalau lu sendiri gimana? Gue? Waktu itu gue sibuk belajar.
Gua lihat semua perhatian lu kayaknya ke Bagus Hidayah ya. Makasih banyak, Riko. Kapan-kapan gue traktir makan ya. Oke. Iya. Kok gue lupa kaki gue masih belum sembuh. Ayo jalan. Kenapa Rizal Surya nggak ngizinin gua kasih tahu ke Yulia Saputra kalau sarapan itu dia yang beli sendiri? Padahal Rizal Surya paling nggak suka ada orang makan di dalam mobil kan? Lu kenapa bisa luka? Lo ngapain sih? Turunin gue. Gua antar lu ke dokter. Turunin gue. Bagus, Hidayah. Lo lihat deh, ini bukan Bagus Hidayah sama istrinya ya. Bagus Hidayah perhatian banget ya. Bagus Hidayah ini. Lagi berobat ya. Kalau lu nggak mau lihat gua bisa nunggu di luar. Tapi lu tetap harus periksa ke dokter. Nurutin aja ya. Wah, suami lo baik banget sama lo. Bu Yulia, minggu depan kita harus kunjungan ke perusahaan partner. Saya sudah siapkan beberapa hadiah. Tolong ibu cek dulu ya. Oh iya, saya lihat teman saya pernah pakai jam tangan yang keren banget. Kamu tolong cek di website resminya Fanmu. Coba lihat-lihat dulu. Sepertinya itu produk baru yang mau rilis. Bu Yulia, produk baru Fanmu baru akan masuk pasar kuartal depan. Di websitenya juga belum ada. Produk baru, tunggu saja infonya. Masa sih? Harry, datang ke kantor saya sekarang ya. Ada yang mau saya tanyakan. Bu Yulia, ada yang bisa saya bantu? Tolong carikan saya satu jam tangan. Siap, Bu Yulia. Ini jam tangan ini. Bisa ditemukan nggak ya? Ini dari Fanmu, seri J11 model Deep Sea Monster keluaran terbaru tahun ini. Sekarang masih dipamerkan di Basel. Kalau mau beli paling cepat juga baru bisa dapat setengah tahun lagi. Kenapa Guntur bisa punya jam tangan itu? Sebenarnya dia itu siapa? Mungkin saja itu barang kau. Saya juga berharap begitu. Kamu jangan sampai bohongin saya kalau enggak. Waduh, kasihan banget Riko Lestari. Yulia Saputra manggil gua ke sana. Dia suruh gua beliin jam buat Guntur Sulastri. Jangan-jangan dia udah tahu ya. Sebenarnya dia tuh emang nggak mau tahu. Sebenarnya dari awal gue emang nggak niat buat nutupin ke dia. Gue malah pengen hubungan kita terang-terangan aja. Tapi jelas banget, dia bahkan nggak mau ngakuin sama sekali. Nggak apa-apa kok, nasi udah jadi bubur. Dia nggak ngaku juga nggak masalah. Harusnya dia udah balik nih. Nanti kabarin bagian HRD, gue tambahin gaji lo. Makasih banyak Riko Lestari. Yulia Saputra ini beneran kayak mesin uang gua ya? Salah. Dewi rezeki gua. Lo ngapain di sini? Lu kan lagi susah gerak. Sebagai tetangga lu, sekalian aja gue jemput lu pulang kerja. Kita pulang bareng yuk. Nggak usah. Gue rasa udah terlalu merepotin lo. Lagian, gue udah pesen ojek sendiri kok. Nggak apa-apa. Kebetulan gue juga lagi nggak ada kerjaan. Gue temenin lu nunggu aja. Ya ampun, Yulia Saputra sama Riko Lestari itu sebenarnya ada hubungan apa sih? Gue kasih tahu ya, gosip ini wajib banget dikupas. Mereka tuh sebenarnya gimana sih? Harus banget kepoin biar nggak ketinggalan info manis. Gue bilang ya. Kalau lu nggak cepet naik mobil, nanti makin banyak orang yang liatin lu loh. Kalau nggak ada yang cegah, gue bakal mulai nge-ship mereka nih. Tapi serius deh, mereka kalau bareng tuh serasi banget. Lu lagi tegang ya? Enggak kok. Perlu gue anterin lu masuk nggak? Nggak usah. Malam ini lo udah cukup repot gara-gara gue. When the night is falling, come and whisper to my ear like a ghost. Jangan nyalain lampu.
place, take my soul away. Katanya Yulia Saputra punya night blindness ya. Kalau lampunya nggak dinyalain, gimana bisa lihat? Rico Lestari lagi butuh duit banget ya. Kerjaan kayak gini aja lo ambil secara diam-diam. Siapa sih yang bakal nolak duit banyak? Heri Wibowo juga anak buah lo kan? Rico Lestari lo tuh emang aneh banget. Lu gak mau nanya kenapa? Lepasin. Gue gak mau tahu. Gua nggak butuh status, gua juga nggak butuh duit. Kita tetap aja kayak perjanjian sebelumnya, boleh nggak? Rico Lestari memang kepikiran gitu, jadi pacar gue aja. Lu kan pengen punya anak kan? Gue tuh cocok sama kriteria lu. Gen gue juga oke kok. Kita coba aja gimana. Tadi malam lu nggak kayak gitu. Dulu lu suka banget yang kayak gini kan? Lepasin. Sini, rasanya masih familiar nggak? Di sini, terus di sini juga. Udah, yang dulu-dulu nggak usah diungkit lagi. Tolong, abis ini jangan muncul lagi di depan gue. Kita kan udah ada perjanjian kan? Batalin aja. Denda pelanggaran bakal gue bayar ke lo. Keluar. Balik ke rumah lama. Kenapa berhenti? Di depan ada orang, Mbak Yulia. Yulia. Dengar-dengar hari ini ada acara keluarga ya. Gua sengaja beli banyak hadiah. Ada yang gua beliin buat kakek, ginseng Amerika. Gak usah kok. Udah, jangan bikin ribut deh. Lu tahu kan kakek baru keluar dari rumah sakit. Kalau tahu kita udah cerai, pasti kondisinya makin parah. Karena kita udah cerai, lo urus aja diri lo sendiri. Keluarga gue gak perlu lo ikut campur. Yulia Saputra. Kalau lu berani cari cowok model lagi, kita bener-bener putus total. Yulia Saputra aja udah cerai, masih aja keras kepala. Sekarang udah gak ada dukungan dari keluarga Bagus Hidayah. Lihat aja, hidupnya bakal makin susah. Kok bisa-bisanya cerai sih? Lu cerai sama Bagus Hidayah, kenapa nggak bilang-bilang juga? Gue, Kak Lestari, lo udah cerai tapi masih pura-pura di depan kita. Kalau bukan gue, kakek aja nggak tahu. Mau sampai kapan kita dibohongin? ternyata lo di sini ngomongin orangnya. Kenapa sih omongan lu nyelekit banget adik sepupu lu ngomong kayak gitu? Itu juga demi kebaikan lu tahu. Kakek, memang gue udah cerai sama Bagus Hidayah. Yulia, lu tuh keterlaluan banget. Keluarga Bagus itu siapa coba? Lu bilang cerai, ya cerai aja. Jangan-jangan gara-gara cowok itu main perempuan di luar? Jujur aja deh. Ya ampun, Bagus Hidayah punya segalanya. Di luar pasti ada beberapa cewek lah. Asal dia pulang ke rumah kan nggak masalah. Kak Lestari, lu tuh bener-bener egois. Lu tahu banget sinetron yang gue mainin. Itu investasi dari Bagus Hidayah. Tapi lu tetap mau cerai sama dia. Lu bener-bener nggak peduli sama kepentingan keluarga. Kalau emang gara-gara cowok itu, gua nggak bakal tinggal diam. Keluarga Bagus harus kasih penjelasan. Udah jangan emosi dulu. Lihat tuh anak satu ini. Kakek, Hidup udah enak. Kenapa harus cerai segala sih? Sampai bikin kakek lu kayak gini. kakek, gue udah gak suka sama dia lagi. Dan sekarang gue udah punya pacar baru. Lu bilang apa? Anak dari keluarga mana tuh? Gue? Gue tahu. Pokoknya dia yang keluarin duit kan. Di luar sana dia pelihara cowok ganteng. Mana mungkin sih? Kakek belum tahu ya. Dia tuh sebagai CEO di keluarga Saputra, masih aja di luar sana pelihara cowok yang nggak jelas gitu. Ini kan sama aja mau ngabisin harta keluarga kita, bikin nama baik kita jelek. Yulia bener nggak tuh? Gue nggak salah kan Kak Lestari? Lu tuh emang nggak punya daya tarik. Waktu nikah, suami lu malah cari cewek di luar. Udah cerai, masih aja keluarin duit buat cari cowok. Coba lihat diri lo, sepintar apapun juga percuma. Tetap aja janda tua yang udah cerai. Siapa juga yang mau sama lo? Maaf ya. Maaf gue telat. Halo kakek. Gue pacarnya Yulia.
Ayo cepetan, ayo cepetan. Riko Lestari, lu kan Riko Lestari ya. Pacar sekeren ini, kok nggak dari dulu dibawa ke sini, biar semua orang bisa lihat. Keluarga Riko itu nggak kalah sama keluarga Bagus. Kedepannya keluarga kita bakal banyak bergantung sama keluarga Riko. Maaf ya, gua telat datang. Ayo, Cheers. Cheers. makan yuk. Makan yuk. Kakek. Nanti gua harus sering-sering datang buat belajar dari lo, Kek. Iya. Kapan aja lo mau datang, silakan. Ini masakan enak banget, coba deh. Makasih, Kek. Lo ngapain kesini? Sayang, kenapa sih lu terus mandangin gua? Makan yang banyak ya. Biar sehat, harus makan sayur. Biar kita bisa cepet-cepet kasih kakek cucu buyut. It is a war outside. Come see the bullets fly. Do you hear the bat? Riko Lestari, gue Weni Saputra, sepupu Yulia. Katanya di bawah grup Riko ada juga perusahaan hiburannya. Gue pernah coba interview di sana. Itu perusahaan hiburan terbaik di industri kita loh. Kedepannya, Gue denger sepupu baik banget sama Yulia. Tenang aja, kita semua kan keluarga. Nanti gue pasti bakal kasih perhatian khusus buat lo. Mulai sekarang jangan kasih Weni Saputra main di drama atau film manapun. Gue juga nggak mau lihat dia di acara apapun. Baik, Riko Lestari, gue langsung kabarin ke industri biar dia di blacklist. Udah selesai, yuk pulang. Sayang. Jangan asal panggil gitu. Lu ngikutin gue. Lu Kok bisa dibilang ngikutin sih? Barusan gue udah bantuin lo banget. Lu nggak mau makasih sama gue? Lo bilang aja mau minta ucapan terima kasih kayak gimana. Lo pasti udah tahu kan? Soal hari ini, gue bakal suruh mereka semua tutup mulut. Jangan sampai ada yang tahu hubungan kita. Terus, Riko Lestari, kita tetap kayak sebelumnya aja. Kayak sebelumnya? Maksudnya gimana? Tetap kayak sebelumnya jaga hubungan kayak gini. Gue belum mandi. Gue juga belum. Yulia bangun. Mimpi buruk lagi ya. Gue kenapa? Lu habis mimpi buruk. Kenapa lu terus liatin gua? Lu tidur lucu banget. Dulu lampu selalu dimatiin jadi nggak kelihatan. Sekarang akhirnya bisa liatin lu terang-terangan. Masih harus kerja juga. Halo Heri Wibowo, tolong atur ya, cariin gue dokter spesialis jiwa paling top. Mega Hidayanto, Bagus Hidayah lagi sibuk. Sampai gue aja lu berani halangin. Minggir. Bagus Hidayah. Kenapa lu nggak angkat telepon gue sih? Gini, sejak lu cabut investasi dari proyek film kemarin, sekarang semua orang nggak mau kasih gue kesempatan lagi. Lu bisa nggak temenin gue buat jelasin ke mereka? Soal itu kan udah gue bilang ke lo, nggak ada yang bisa dibahas lagi. Soalnya istri gue nggak mau ketemu sama lo. Gue juga nggak mau dia salah paham tentang hubungan kita. Kan gitu Bagus Hidayah. Dengerin gue dulu. Udah, ayo pergi. Bagus Hidayah. Lo Bagus Hidayah. Lagi-lagi Yulia Saputra itu. Oke. Tunggu aja lo. Halo. Yayan Handayani ya? Gue mau kasih lo satu berita eksklusif. Aduh, nggak seharusnya gue tergoda cowok ganteng sih. Yulia Saputra. Gawat, lo trending topik sekarang. Apa? Putri keluarga Yulia, baru 2 tahun nikah udah jadi janda cerai. Siapa juga yang lo bilang janda cerai? Pernikahan keluarga Bagus dan Yulia gagal total. Keluarga Yulia juga cuma sedikit di bawah keluarga Bagus, oke. Kayak gue yang harus ngejar status mereka aja. kolom komentar lo Yulia Saputra udah meledak parah. Nggak tahu juga siapa yang bayar buzzer buat ramein. Lo
Lo udah lihat Twitter belum? Netizen pada ngomongnya parah banget. Artis papan atas Mega Hidayanto. Jadi calon menantu keluarga konglomerat triliunan. Datang ke rumah keluarga Bagus Hidayah buat ketemu orang tua. Mega Hidayanto keren banget sih. Bikin kesel tuh cewek jelek itu. Ada yang bilang Yulia Saputra dari keluarga lu jelek. Biar gue lihat dulu. Dia jelas jauh lebih cantik daripada Mega Hidayanto. Terus kenapa lu nggak belain dia? Perusahaan keluarga lu di dunia hiburan kan masuk 3 besar. Kalau dia minta tolong sama gue, mungkin aja gue pertimbangin buat bantu nutupin berita itu. Waktu acara keluarga aja gue nggak diajak. Dia pasti kesel banget. Apaan sih bilang gue jelek? Katanya gue emak-emak tua. Itu mah cuma netizen tukang bacot, nggak usah diambil pusing. Kasih gue tabletnya, biar gue yang jawab. Yulia Saputra paling cantik. Gue pernah ketemu langsung. Elegan dan berkelas itu emang kata-kata yang cocok buat dia. Emak-emak tua kayak gini mana bisa dibandingin sama Mega Hidayanto. Ih, mulut lu manis banget. Abis minum berapa botol pencahar tuh? Rizal Surya, lo emang jago banget. Gawat. Yulia ini akun resmi grup. Apa? Hapus. Udah nggak sempat lagi. Bagian humas kita sudah mulai memantau opini publik, tapi sekarang masih didominasi sama isu-isu yang menjelekan grup Yulia. Habis sudah. Image gue sebagai cewek bos grup Yulia kayaknya hancur total. Yulia. Kayaknya lagi sibuk banget nih. Ternyata lo. Gue lagi susah, jadi ya semua orang juga nggak boleh enak-enakan dong. Lo cuma nyebarin sedikit aja info, lo udah nggak tahan ya. Kayaknya harga saham grup Yulia bakal anjlok parah nih. Komentar Yulia yang satu ini jumlah share-nya udah tembus 1 juta. Tapi jelas banget itu akun-akun bayaran dari tadi kerjanya cuma nyerang grup Yulia. Sepertinya. Udah saatnya gue turun tangan. Bu, sekarang lagi ada krisis opini publik. Cepat suruh tim humas perusahaan turun tangan. Tunggu sebentar. Nggak perlu lo lagi. Udah ada yang ngurus. Yulia, coba lihat trending topik di Weibo. Aduh, apalagi berita jelek apalagi sih? Cepetan kasih tahu Yulia dong. Fanmu pakai akun resmi perusahaan, nge-share komentar lo yang itu. Terus anak perusahaan Fanmu, First Finance yang 100% dimiliki Fanmu, sama banyak media lain juga ikut repost. Mana mungkin sih? Lo. Terus bos mereka juga turun tangan langsung, pakai akun baru yang baru aja daftar, nge-share postingan lo di Weibo. Terus di bawahnya komen, katanya pernah ketemu langsung, Miss Yulia emang cantik banget. Habis itu, akun resmi Fanmu juga ikut komen di bawahnya, angkat bos kita. Yulia, lihat deh, sekarang Weibo udah komentarnya tembus jutaan. Weibo-nya aja sampai nge-like gara-gara mereka. Yulia, oh iya, mereka juga bikinin lo nama Cipi baru, namanya Fan Yulia Cipi. Prestir Fanmu itu biasanya dingin banget, dia itu apa hubungannya sama lu sih? Kok bisa-bisanya bantuin lu? Gue bener-bener gak ngerti, gue kurang apa sih dibanding lu? Kok bisa? Kenapa Bagus juga ngelindungin lu? Fanmu juga bantuin lu? Kalau otak lu bermasalah, mending periksa ke dokter deh. Sekarang gue nggak ada waktu ngurusin lo. Satpam, tolong antar tamu keluar. Loh? Bukannya katanya Fanmu nggak akur sama bos kita, kok malah turun tangan langsung buat bos kita? Kemarin gue liat Fanmu nganterin Yulia ke sini. Udah kelihatan banget hubungan mereka nggak biasa. Ternyata dia prestir Fanmu. Fanmu loh, keluarganya punya aset ratusan miliar. Bos kita cantik dan tajir lagi. Mereka ini benar-benar pasangan power couple. Semua orang numpang tenar dari isu ini. Pak Riko, Fanmu emang kekurangan dana promosi ya? Lo tuh suka banget ngeliatin drama orang ya. Katanya udah sepakat jangan biarin orang lain tahu soal hubungan kita. Sebenarnya lo lagi ngapain sih? Gue lagi rapat, nanti gue balas ya. Pak Riko, cara lu gini kayak joget di atas kuburan aja. Yulia tuh orangnya gampang emosi loh. Pak Riko, beneran lo itu Pak Riko? Riko Yulia beneran couple ya? Ntar kalau kalian nikah, gue kasih angpau 200.000 deh. Bisa nggak sih souvenir nikahnya itu perhiasan terbaru dari Fanmu? Udah tidur aja di mimpi mah ada semuanya. Tinggalin alamat mereka aja, nanti gue kirimin produk baru. Wah, Pak Riko royal banget. Pak Riko boleh nggak kasih bocoran soal hubungan lu sama Bu Yulia? Maaf ya, maaf banget nggak terima wawancara. Maaf ya, maaf banget Pak Riko lewat sini. Bisa jelasin dikit nggak? Maaf ya, maaf banget. Pak Riko. Ayo ke kantor Yulia. Pak Riko. Kenapa sih Rico Lestari bela-belain turun tangan buat lo? Anjir, emangnya dia kenapa harus bantuin lo? Sebenarnya hubungan lu sama dia tuh apa sih?
Kita udah cerai kok. Walaupun gue nikah sama Presdirvanmu, itu urusan apa sama lo? Gua Yulia Saputra, Heri Wibowo. Wartawan di parkiran sudah gua bersihkan semuanya. Lo tenang aja, gua tunggu di sini. Bu Yulia, di sini. Untung aja Rico Lestari gak sampai gila pakai mobilnya buat jemput gue. Rico Lestari bayar lu berapa sampai berani jual info tentang gue? Heri Wibowo. Kerja 2 tempat capek juga ya. Bu Yulia, gua nggak berani. Masuk aja. Gue antar lu pulang. Silakan Bu Yulia. Ini di mana? Ini tempat tinggal Anda. Sekarang di mana-mana ada wartawan. Ini apartemen yang cukup tersembunyi. Anda bisa di sini istirahat dulu sebentar. Turun. Ada hadiah. Hadiah apa? Gue. Jangan mainin gue pakai trik kayak gini lagi. Rico Lestari, lo ngapain sih? Turunin gue. You tear my heart in two. What do I wait? Turunin gue. Kapan gue pernah setuju buat tinggal di apartemen lo? Cium gue sekali. Jangan harap bisa nyuruh gue. Hari ini lo gak seharusnya segitu hebohnya. Bikin semua orang nebak-nebak hubungan kita. Kenapa? Gak mau tanggung jawab. Gue ini udah jadi milik lo. Pertama kali gue juga udah kasih ke lo. Kalau lo gak mau sama gue bakal kasih tahu semua orang. Kalau lo udah ninggalin gue. Rico Lestari, ada gak sih orang sengaja cari masalah kayak lo? Jangan biji. Lo di rumah gak punya baju apa? Lo mau gue bantu? Apa syarat lo? Pertama, di konferensi pers, ngakuin hubungan lo sama orang itu. Lo udah cerai, sekarang dan ke depannya nggak ada urusan lagi. Gue tahu sendiri harus gimana. Gak perlu lo ngajarin gue. Kedua, mulai hari ini pindah ke sini dan tinggal bareng gue. Rico Lestari, lo keterlaluan deh. Ya udah, lo pakai aja baju itu. Oke, gue setuju. Jadi yang ketiga, gue anterin lo ke sana. Rico Lestari, hubungan kita sekarang aja udah cukup ribet. Kalau gue anterin lo ke sana sekarang, bukannya malah jadi terang-terangan soal hubungan kita, gak mungkin lah. Udah deh, gue nggak mau meledekin lo lagi. Kak Rico, ini semua koleksi terbaru dari berbagai brand besar musim ini. Cepetan beresin aja ya. Jadi Wibowo udah nunggu di bawah. Bu Yulia, acaranya udah mulai nih. Miss Yulia udah datang. Bu Yulia, boleh tanya hubungan Anda dengan Pak Rico dari grup Rico itu sebenarnya gimana sih? Grup Yulia dan Grup Rico lagi kerjasama buat beberapa desain perhiasan baru yang bakal launching bulan depan. Jadi, gue sama Pak Rico, hubungannya jelas banget cuma kerjasama bisnis. Wah, ternyata itu strategi marketing ya. Pinter banget caranya. Kayaknya dia sama Rico Lestari nggak ada apa-apa deh. Miss Yulia, boleh tanya, beneran udah cerai sama CEO grup Bagus, Pak Bagus Hidayah? Udah cerai? Wah, beneran udah cerai ternyata.
Miss Yulia, padahal baru nikah sama Pak Bagus. Pak Bagus juga sempet digosipin deket sama artis lain. Sejak saat itu, hubungan pernikahan kalian memang udah bermasalah ya? Gue sama Pak Bagus sudah bisa baik-baik. Di sini juga gue doain Pak Bagus sama Miss Mega semoga langgeng dan bahagia, cepet-cepet jadi pasangan resmi ya. Nanti jangan lupa undang gue ke pesta nikahan kalian. Pak Bagus, jangan emosi dulu, santai aja ya. Dia tahu nggak sih kalau ngumumin cerai itu artinya apa? Pak Bagus. Yulia Saputra, di internet semua orang muji lo. Cantik, elegan banget. Lagi pula produk terbaru dari grup Yulia Saputra. Pre-order online-nya laris banget. Yulia Saputra Bagus Hidayah maksa banget masuk tanpa izin. Gua mau ketemu istri gua sendiri, masa harus minta persetujuan orang lain? Bagus Hidayah, kok lu tiba-tiba datang sih? Risa Putro, cepet bikinin kopi buat Bagus Hidayah. Gak usah, semua keluar dulu. Kenapa tiba-tiba ngumumin kabar cerai? Gue udah bilang nutupin soal cerai itu cuma sementara. Gak bakal ngaruh ke hubungan lu selanjutnya. Nenek gua bilang nyuruh lu pulang ke rumah. Katanya kangen sama lu. Tolong sampaikan salam gue ke nenek. Kalau ada waktu, gue bakal datang langsung ke rumahnya. Sayang, drama kayak gini memang salah gua. Bagus Hidayah, kita udah cerai. Sayang, kantor catatan sipil buka jam 2 siang. Kalau kita berangkat sekarang pas banget waktunya. Bagus Hidayah, lo udah cukup bikin ribut belum? Kita udah cerai. Makanya gue dateng buat ngajak nikah lagi. Iya, cincin yang dulu lu hilangin, gue bikin satu lagi persis sama. Lu mau ngapain sih? Yang dulu minta cerai juga lo, sekarang yang minta nikah lagi juga lo. Lu sebenarnya tahu nggak sih, lu lagi ngomong apa? Maaf, gue rasa kita harus ngobrol baik-baik. Bagus Hidayah, lu mending pulang aja. Sayang, dengerin gue dulu. Ini dari mana? Bekas ciuman ini dari mana? Apa urusannya sama lo? Siapa yang ngelakuin ini? Siapa anjing yang ngelakuin ini? Sialan! Gua udah setulus itu sama lo. Lu malah kayak gini ke gua. Bilang siapa yang ngelakuin? Oke, lu gak mau ngomong ya? Gua sendiri yang bakal cari tahu. Lepasin! Gua bakal bunuh bajingan itu. Lepasin gue. Hari ini gua harus nikah lagi sama lu. Mulai sekarang lu gak akan pernah bisa ninggalin gua lagi. Lepasin gue bilang. Ini di kantor nggak enak. Lo ikut gue pindah tempat, kita ngobrol di luar. Pak Bu, mau minum apa? Keluar. Maaf banget. Yulia Saputra. Sekarang gua nggak mau nanya apa-apa lagi. Semuanya udah kejadian. Gua terima. Asal hari ini lu mau nikah lagi sama gua nggak akan ungkit apa-apa lagi. Gue nggak butuh siapapun buat ngampunin gue. Yulia Saputra, lo udah lupa apa yang pernah lo omongin dulu? Yulia Saputra, lo lupa nggak sama omongan lo dulu? Dari kecil sampai sekarang, yang lo suka itu cuma gua kan? Gue? Iya ya iya, enggak ya enggak. Nenek nyuruh gua nikah sama lo. Kalau hati lo udah ada orang lain, jangan asal janjiin aja. Gue Beneran kepikiran soal itu. Masih perlu dipikirin juga? Ya udah, lupakan aja deh. Iya, emang lu. Oke, gue setuju nikah sama lo. Udah lewat juga, ngapain masih diungkit sih? Gue nggak mungkin balikan lagi sama lo. Lu pikirin baik-baik. Sekarang gue kasih lu jalan keluar, lu ambil aja. Lu udah nolak gua, nanti kalau lu nyari gua lagi, gua nggak bakal lihat lu sama sekali. Bagus Hidayah. Kita udah cerai. Tolong ke depannya jangan buang-buang waktu lagi buat gue. Bener kata lo, Bagus Hidayah mau cari cewek kayak apa juga gampang. Ya udah, gue doain Bagus Hidayah ke depannya makin santai dan bahagia. Lu segitu nggak bisa lepas dari cowok ya? Lu segitu nggak tahan sendirian, pokoknya harus cari juga. Bagus Hidayah. Urusan hari ini anggap aja selesai. Kedepannya, tolong jangan sembarangan masuk ke kantor gue lagi. Dan jangan ganggu hidup gue lagi. Yulia Saputra, kalau hari ini lu berani ambil langkah ini, kita beneran selesai. Bagus Hidayah. Mulai sekarang lu jalanin hidup lu, gue jalanin hidup gue. Nggak usah kayak gini lagi. Udah bro, dia bisa cari cowok, kita juga bisa cari cewek. Ayo sini. Pak Bagus,
Udah jangan sedih lagi ya. Semuanya, pergi dari sini. Gila apa lu? Cuma cerai doang segitunya amat. Lu nggak tahu kenapa gue cerai? Waktu itu Yulia ribut sama gue juga gara-gara lu yang atur semua. Itu si Mega nempel-nempel terus ke gue. Emang dia nggak punya tulang apa? Lu pergi panggil Mega ke sini buat gue. Suruh dia ngomong ke Yulia. Gue pernah sentuh dia nggak satu jari pun. Perlu nggak gue jelasin ke dia? Gue jelasin apaan anjir? Gue jelasin. Tanpa dia pun gue masih bisa hidup, tahu? Hari ini gue sama dia udah selesai. Mulai sekarang jangan pernah sebut-sebut dia lagi ke gue. Udah cerai. Pak Bagus ternyata masih aja nggak bisa lupa sama cewek itu. Gue punya cara bagus. Bisa bikin Pak Bagus bukan cuma gak suka dia, tapi malah benci banget sama dia. Lu kan sepupunya dia. Lu bantu gue, lu mau apa? Tenang aja. Gue juga sebel banget sama dia gak kalah dari lo. Kenapa dari kecil sampai sekarang dia selalu dapet apa yang dia mau? Kenapa semua hal dia selalu di atas gue? Kenapa hidup dia bisa seberuntung itu, Yulia? Gue bakal injek lo sampai ke bawah. Karena pernah ketemu Bagus. Lo masih suka sama dia. Kita udah selesai. Terus kenapa lo masih nggak senang? Lagi dapet nggak enak badan. Gue lagi nggak enak, lu malah ketawa. Salah gue deh. Ayo gue antar lo ke dokter. Harusnya dari dulu gue bawa lo cek kesehatan. Badan dingin gini tuh bukan masalah sepele. Nanti gue panggilin tante buat bantu lo atur pola makannya. Aduh, gue udah bilang nggak apa-apa kok. Pak Liko hari ini ada rapat pemegang saham. Bapak rela temenin Bu Yulia cek kesehatan. Kita udah telat setengah jam loh. Gue tahu kok. Sekarang gue ada urusan yang lebih penting. Dek, suami lu ganteng banget ya. Masih sempat nemenin lu periksa kehamilan. Bener-bener cowok langka, susah dicari. Love to hate you. Kalau gitu lu kerja aja dulu. Baik banget sih. Then I 돌려줘. Bu Yulia, cepetan lihat berita. Putri besar keluarga Yulia batal tunangan sama CEO Bagus, pacar barunya ternyata Pak Riko. Dibilang istri bekas, tapi sekarang Bu Yulia jadi bos besar grup barang mewah triliunan. Bu Yulia, nama lo trending lagi nih. Ini siapa lagi yang sengaja nyebarin berita kayak gini? Halo? Gua lihat anak Riko tadi pagi temenin lu periksa kehamilan ya. Udah berapa bulan tuh anak? Gue nggak hamil. Riko Lestari. Lo tahu nggak sih arti dari jangan ganggu istri teman sendiri? Untuk perjanjian pemegang saham kali ini, ada beberapa klausul yang perlu diperhatikan. Suruh dia masuk. Siap. Rapat hari ini sampai sini aja. Riko Lestari. Bagus, tolong ngomong baik-baik. Riko Lestari, anjing lo. Ini siapa sih? Cepat panggil satpam. Jangan berantem, jangan berantem. Lu jangan berantem. Jangan berantem, jangan berantem. Riko Lestari. Bagus, tenang dulu, Bagus. Minggir. Kalian keluar. Cepetan pergi, cepetan. Riko Lestari, lo udah gangguin pernikahan saudara sendiri. Lo rebut istri gua. Dasar lo cowok nggak punya harga diri. Kalian udah cerai. Sekarang dia cuma punya gue. Kedepannya, gue juga bakal jadi bapaknya anak itu. Kalian cuma pernah punya sebuah pernikahan bisnis yang cuma status doang. Nggak ada isinya. Lu pikir lo itu siapa? Gue seharusnya udah sadar dari dulu. Dari lu masih SD, cara lu liatin dia tuh udah beda. Bagus, Hidayah. Lo mau minum air nggak? Ada istrinya orang datang bawain air nih. Nggak mau. Jangan asal ngomong. Riko Lestari, lo mau minum nggak? Dia juga nggak mau. Ngapain sih? Ayo jalan. Gue mau. Bagus, Yulia Saputra nggak cuma cakep, badan juga oke banget. Kenapa dia nggak gabung cheerleader aja ya? Lu gila. Riko Lestari, lo ngapain sih? Tangan gue kepleset. Lo masuk cheerleader aja, mungkin kita bakal makin suka. Lu tuh kayak monster berkedok manusia. Riko Lestari, lu pikir dia bakal suka sama lu? Jangan mimpi deh. Dari awal sampai akhir, dia cuma suka sama gua. Kalau aja kita nggak cerai sekarang, lu mana ada kesempatan buat nimbrung? Suka sama lu? Kenapa dia suka sama lu? Awalnya kenapa dia bisa suka sama lu? Lu sendiri pasti tahu jawabannya. Lu udah tahu kan? Dari awal dia emang nggak seharusnya jadi milik lu. Sekarang cuma balik ke jalur yang bener. Lu marah buat apa sih?
Riko Lestari. Ambil apa aja dari gua nggak masalah, tapi jangan sentuh dia. Gua cuma mau dia. Riko Lestari. Mending kita pindah tempat aja. Kita kan udah sepakat nggak bakal umumin hubungan kita. Kenapa? Nggak enak badan? Nggak enak badan. Bagian mana yang nggak enak? Hati gua nggak enak. Muka lo kenapa? Nggak apa-apa kok. Ada orang di kantor datang nuntut gaji. Riko Lestari, lu ngerasa gue gampang dibohongin ya? Gue udah tahu. Itu ulah Bagus Hidayah. Halo kakek. Besok gue bakal mampir ke rumah kakek. Sekian tahun berlalu begitu cepat. Untung dulu lu sempat nyelamatin dia. Syukurnya dia nggak ingat apa yang terjadi hari itu. Yulia, Mama, ini uangnya. Pergi beliin obat buat mama ya. aku nggak mau. Sisa uangnya buat beli kalung. Nggak mau ya. Ya udah gitu dong. Mak, lihat deh kalung baru yang aku beli. Bagus nggak? Bagus kok. Maaf ya, mama kangen banget sama papa kamu. Hari itu tuh pas peringatan 1 tahun papanya meninggal. Nggak nyangka mamanya juga ikut pergi. Sejak hari itu dia jadi makin nyalahin diri sendiri. Kalau aja gue nggak minta beli kalung, gue nggak bakal beliin mama obat tidur. Gue yang bikin mama gue meninggal. Hati-hati. Untung hari itu lu sempat nyelamatin dia. Syukurnya dia jadi lupa semuanya. Kalau enggak, pasti mentalnya enggak kuat. Sekian tahun berlalu, lu enggak pernah cerita soal ini. Kakek makasih ya, udah jagain dia baik-baik. Awalnya sih pengen kalian jalan bareng seumur hidup. Kakek juga pengen gendong Cicit. Kakek, tolongin aku dong. Aku bener-bener pengen balikan lagi sama Yulia. Yang udah lewat biarin aja berlalu. Kalian masing-masing udah punya hidup baru. Kakek hormatin pilihan Yulia. Aku ngerti, Kek. Kok lo bangun pagi banget sih? Mau ke rumah sakit lah. Siapa suruh sponsor gue selalu bilang gue itu mandul. Ya udah, lo emang harus ke rumah sakit buat cek kesehatan yang bener. Kalau enggak, kenapa sampai sekarang belum hamil juga? Ada benernya juga sih. Tapi menurut gue, masih bisa dicoba lagi. Hari ini gue masih ada rapat penting banget yang harus gue pimpin. Pergi aja. Pak Riko, tentang Bu Yulia yang sering keinget kejadian traumatis pas mimpi, gejala panik yang kambuh, sejauh ini penanganannya masih harus pakai obat. Obat psikiatri dampaknya ke tubuh manusia tuh gede banget, gua nggak perlu jelasin lagi kan. Obat pasti ada efek samping, bisa dikurangin dosisnya pelan-pelan sampai akhirnya berhenti. Sambil jalanin terapi psikologi juga. Tapi penyakit Bu Yulia bisa jadi makin parah nggak? Kita juga nggak bisa pastiin. Nggak akan kok. Orang dari perusahaan Waitung udah datang belum? Udah datang. Ngapain lu di sini? Bu Yulia, jam masuk kantor perusahaan lu kok telat ya? Gua udah nunggu lumayan lama nih. Bu Yulia, ini dokumen investasi. Silakan dicek dulu. Investor di balik Waitung itu lo ya? Jumlah investasi proyek ini sampai belasan miliar.
Kita sebagai investor harus masuk ke perusahaan Yulia, ikut terlibat penuh dalam pengelolaan dan manajemen. Gue nggak setuju sama investasi lo. Bu Yulia, cuma lu sendiri yang nggak setuju, kayaknya nggak terlalu berpengaruh deh. Ya udah, nanti sore rapat lagi aja. Soalnya kontraknya udah ditandatangani. Tuti, gue denger makanan di Yulia Group enak ya. Kita cobain yuk. Baik, Pak Bagus. Jangan telat rapat sore nanti ya. Silakan para pemegang saham yang setuju angkat tangan. Yulia, semoga kerjasama kita lancar. Bagus, sebenarnya lo mau apa sih? Yulia, gue pengen mulai dari awal lagi. Kali ini gue janji nggak akan lepasin tangan lo lagi. Kamu dan Dwi Fitri dari kecil memang sudah dijodohkan. Waktu sekolah dulu, Dwi Fitri, pengejar Riko Lestari, kalian saling menjaga satu sama lain. Beberapa hari ini berita di luar rame banget. Dwi Fitri juga sengaja pulang dari luar negeri. Kalian berdua pilih aja tanggal yang pas, langsung tentuin aja ya. Iya, semua gue nurut sama tante. Tante manggil gua pulang cuma buat ngomongin ini. Maaf, gua nggak bisa nikah sama lo. Apa katanya? Gua udah suka sama orang lain. Dwi Fitri, soal ekonomi atau materi, gua bakal usahain buat gantiin semuanya ke lo. Kalau lo masih anggap gue ini mama lo, anggap keluarga Lestari, lo cepet-cepet putus aja. Kasih kejelasan ke Dwi Fitri. Gua nggak perlu kasih kejelasan ke siapapun. Kamu! Tante, Ayo duduk dulu, duduk. Riko Lestari punya pilihannya sendiri. Gue nggak mau maksa dia. Mendingan batalin aja perjodohan ini. Lagian ini juga keputusan dari kakek mereka dulu. Sebenarnya nggak ada hubungannya sama Riko Lestari. Dwi Fitri, kita yang salah sama lo. Tante, mulai sekarang Tante punya satu anak cewek lagi. Gue bakal sering kesini nemenin Tante ngobrol. Oke. Riko Lestari. Lu mau ke kantor ya? Bisa nggak sekalian anterin gue? Maaf ya Mbak Ji, nggak bisa. Gua mau jemput tunangan gua pulang kerja. Nanti juga lu bakal tahu siapa yang paling cocok buat lu. Pacar lu udah jemput lu pulang kerja. 2 menit lagi sampai, jangan takut. Jangan takut. Jangan takut. Gue ingat lu paling takut sama suara petir. Makasih ya. Lu belum makan kan? Abis makan gue anter lu pulang. Sekarang lu tinggal di mana? Bagus Hidayah, lu tuh kayaknya belum ngerti deh. Dulu lu sendiri yang minta cerai. Sekarang malah nyariin gue buat apa? Kita udah kenal bertahun-tahun. Nggak usah segitunya jaga jarak sama gue. Nggak nyangka banget. Anak tunggalnya grup Riko Lestari bisa-bisanya jadi selingkuhan, ngerebut istri orang, malah rela jadi pacar gelap, diam-diaman gitu. Di luar dingin, kita pulang aja yuk. Yulia Saputra, jangan pergi. Got me looking so crazy right now, and the love got me looking so crazy. Now in your touch, got me looking so crazy right now. Ada apa lu cari gue? Nggak perlu sejudes itu deh. Mau ngomong apa enggak? Kalau nggak mau ngomong, gue cabut aja. Lu nggak penasaran sama sekali. Orang yang ngincer istri orang lain, itu tuh bener-bener sampah. Lu beneran pikir dia itu orang baik? Asistennya dia, Heri Wibowo. Sering banget bantuin lu urusin urusan pribadi kan. Dia tuh orang yang sengaja ditempatin sama Riko Lestari di dekat lu. Lu tahu nggak sih? Soal itu, gue udah lama tahu kok. Tapi lu tahu nggak, cewek itu nerima duit dari Riko Lestari sengaja buat kodain gua. Yang itu
Gue juga udah nembak sih. Emang kayak dia banget. Yulia Saputra. Lo udah dipermainkan sama dia abis-abisan. Sebenarnya dia kasih lo apa sih sampai lo kayak ketagihan gitu? Gue gak peduli. Gue bukan cuma mau sama dia, gue juga mau nikah sama dia. Gue pengen seumur hidup bareng dia. Lu terus ada di samping dia. Lu gak takut dia tiba-tiba nusuk lu dari belakang? Yulia cuma gue yang bener-bener tulus sama lu. Ya udah, lu urus aja hidup lu sendiri. Lu juga nggak sepercaya diri itu, iya kan? Kita pernah ketemu sebelumnya gak sih? Lo itu cewek paling cantik di sekolah. Tepatnya, gue tuh tunangannya Riko Lestari, Dwi Fitri. Kalau lo beneran tunangannya dia gak mungkin jatuh cinta sama gue. Iya, lo emang pinter. Memang kita udah batalin tunangan. Tapi, gue sama lo itu sama-sama jadi trofi buat dia. Maksud lo apa? Riko itu kayak anak kecil, manja dan sombong. Dia sama Bagus sudah tumbuh bareng dari kecil, selalu dibanding-bandingin terus. Hal yang paling gak bisa dia terima juga itu. Padahal Bagus gak ada apa-apanya dibanding dia. Ujung-ujungnya, malah Bagus yang lebih disukai orang. Makanya, apa yang disukai Bagus, pasti bakal direbut sama dia. Buktinya mana? Gue sendiri buktinya. Gue rasa lo pasti kenal tulisan tangannya Pak Bagus kan? Ini waktu sekolah dulu, Bagus pernah nulis surat cinta buat gue. Terus Riko tahu, dia panik, akhirnya dia rebut gue dari Bagus. Cuma sekarang, orang yang mau dia rebut itu lo. Gue ke toilet dulu. Lu berani banget bohong kayak gitu. Kalau dia sampai cari Riko Lestari buat konfrontasi, bukannya lu bakal langsung ketahuan? Gue ada cara kok, biar mereka salah paham terus gak bakal kelar. Gue cuma bantu lu sekali ini aja ya. Kalau lu gagal, jangan sampai lu nyeret gue juga ya. Kalau sampai ketahuan, gue gak bakal bisa balik ke keluarga Saputra lagi. Yang lo bilang itu beneran atau enggak sih? Gue juga gak tahu. Gimana kalau kita panggil Riko Lestari ke sini ngobrol bareng aja? Boleh juga. Yulia Saputra berani nggak? Mbak ini habis dikasih obat, itu bikin dia kena serangan panik. Jangan sampai dia kena stres lagi. Kalau enggak, bisa berakibat lebih parah dan makin ekstrem. Keluarga tolong jaga dia baik-baik. Makasih banyak dokter. Suster. Mbak tolong jangan bilang ke siapa-siapa soal ini. Saya cuma khawatir kalau pacarnya malah mutusin dia gara-gara kejadian ini. Yulia! Pergi! Lo pergi! Kenapa lo Yulia? Lo jebak gue! Lo yang jebak gue! Lo taruh orang di sekitar gue! Lo pergi dari sini! Jangan sampai gue lihat lo! Pergi! Sekarang dia lagi emosinya naik banget. Mending jangan bikin dia makin stres. Kok lo ada di sini? Sore tadi gue lagi nongkrong di kafe sama temen. Gue lihat dia sama Bagus juga di sana. Tadinya gue mau nyapa, pas gue kelar urusan, gue lihat dia udah pingsan di situ. Ini juga ada barangnya. Apa dia udah tahu yang lu lakuin? Itu semua bisa gue jelasin kok. Tapi penjelasan lu malah bikin dia makin stres. Kata dokter, lebih baik lu jaga jarak dulu. Itu yang paling baik buat dia.
Sudah balik, kesehatan lo udah membaik belum? Kenapa pas lo keluar dari rumah sakit nggak kasih tahu gue biar gue jemput? Gue kesini buat bantu pindahan. Lepasin. Lo benar-benar harus pergi. Lepasin. Gue bisa jelasin. Lo lepasin. Lepasin. Sekarang gue gak mau denger penjelasan lo. Lo bisa gak jangan gangguin gue lagi? Maaf. Lepasin. Gue cuma pengen punya anak. Apa sesulit itu? Gue ngelakuin ini cuma buat wujudin keinginan kakek gue. Gue bener-bener gak mau. Gue gak mau. Gue gak mau kebawa dalam masalah kalian. Gue gak mau. Gue bener-bener gak mau. Gue tahu. Lo lepasin. Maaf. Gue cuman pengen lo tetap ada di samping gue. Ini salah gue. Yulia, sekolah kita yang dulu bakal dibongkar. Itu kan tempat kenangan terindah kita dulu. Mau mampir lihat-lihat nggak? Tunggu gue ganti baju dulu. Masih inget nggak sama warung ini? Dulu waktu sekolah kita sering banget kesini. Lu juga sering maksa gua buat ajak kesini. Ternyata udah lama banget buka ya. Duduk dulu. Rizal Surya pesen 2 mangkok bakwan kuah ya. Siap. Gue inget dulu waktu sekolah, lu juga suka banget makan sushi di sebelah. Gua beliin deh buat lu. Bakwan kuahnya udah jadi. Makasih Bang Rizal. Gue inget sama lu, Dek. Dulu kalian tiap hari kesini. Terus cowok itu mana? Dia lagi keluar beli sesuatu. Dia tuh bener-bener suka banget sama lu. Akhirnya bisa juga dapetin lu. Dulu jalan ini gelap banget setiap lu lewat sini. Dia takut lu takut, jadi dia pasangin lampu jalan satu-satu. Lihat deh. Masa sih? Mana mungkin dia ngelakuin hal kayak gitu? Kayaknya lu salah inget deh. Masa gue bisa salah inget dari geng kalian itu? Dia paling pendiam. Namanya siapa ya? Kayak ada Chen-nya gitu. Maksud lu? Riko Lestari? Iya, bener banget itu namanya. Dulu warung gue ini hampir tutup. Dia transferin gue lumayan banyak uang. Katanya lu suka makan di sini. Jadi sengaja biar gue tetap buka buat lu. Kalau enggak, warung gue ini udah lama tutup. Dia juga sering nulis surat cinta buat lu kan? Surat cinta, cowok itu kelihatannya pemalu. Kalau ada yang dipikirin, semuanya dia tulis di tembok curhat ini. Dia nggak berani ngomong langsung. Dia nggak pernah cerita ke lu. Udah dijelasin sampai 4 kali nih. Kok lu masih aja nggak ngerti sih? Bener-bener lemot deh. Rumus ini nggak bisa gue hafal. Kalau nggak bisa hafal ya udah gue nggak ngajarin lagi. Lu tuh sabar dikit dong. Atau lu aja yang ngajarin. Pilih sih. Bagus Hidayah, keluarga lu susah banget diajarinnya. Lihat tuh, Riko Lestari aja udah mulai nggak sabar. Nangis tuh, cepetan libur dong. Jangan nangis ya, lu salah kok. Nolak pernyataan cinta dari cewek paling cantik di sekolah, tapi nggak berani ngungkapin perasaan ke lo. Tapi siapa sih yang mau ninggalin matahari demi suka sama orang yang tiap hari ngumpet di sudut gelap? Yulia Saputra, guru manggil lu tuh. Ya gue datang. Bagus Hidayah tuh lagi mikirin apa sih? Ngaku-ngaku guru yang manggil dia padahal jelas-jelas pengen ngajak Yulia Saputra jalan bareng. Dulu, ternyata dia. Yulia. Lu masih inget waktu gue nembak lu nggak? Lu manggil gue turun dari alun-alun. Lu bilang mulai sekarang gue adalah matahari lo. Selama bertahun-tahun ini gue nggak pernah bener-bener jawab perasaan lo. Ayo kita mulai lagi dari awal. Gue nggak bisa terima pernyataan cinta lo.
Sekarang gue mau cari Rico Lestari buat mastiin semuanya. Dia udah nggak penting lagi. Nggak penting lagi. Nggak penting lagi. Justru dia yang selama ini nggak pernah dapet jawaban. Jadi selama bertahun-tahun kita bareng masih kalah sama 2 bulan lo bareng dia. Yulia kasih gue 1 kesempatan lagi ya. Kita bisa punya anak sendiri. Hidup kita masih panjang banget. Dia nggak ada artinya. Dia nggak ada artinya. Lepasin gue mau pergi cari dia. Lo beneran jatuh cinta sama dia ya? Nggak mungkin. Lepasin gue. Lo lupa gimana kita ketemu? Gue nggak inget. Udah jangan ngomong lagi. Gue nggak inget. Malam nyokap lo bunuh diri itu lo hampir kecelakaan. Ada seseorang yang nyelamatin lo. Udah jangan ngomong lagi. Lo beneran nggak ingat? Udah jangan ngomong lagi. Yulia. Pak Riko, ini rumah sakit. Minggir. Lu gila banget sih. Jangan berantem, ini rumah sakit. Orangnya udah keluar. Yulia. Bu Bagus butuh istirahat total. Nggak ada masalah besar kok. Sekarang Mbak Yulia sama keluarga Bagus sudah nggak ada hubungan apa-apa. Lu tadi ngomong apa ke dia? Dasar pelakor. Kok lu bisa ngomong segitu nyolotnya sih? Urusan gue sama istri gue ada hubungannya sama lu. Hal yang paling gue sesalin sekarang tuh kenal sama lu sebagai saudara. Lu tahu nggak dia punya PTSD? Hah? Resiko dia bunuh diri 6 kali lipat dari orang biasa. Selama ini dia bisa ngendalin diri dengan baik. Kenapa hari ini tiba-tiba kumat? Jadi lu beneran nggak tahu ya? Kelihatan banget lu nggak becus. Gue nggak ada waktu buat ngomong sama lu. Bagus. Selama ini gue nggak pernah kasih tahu dia. Karena gue takut dia makin sakit hati. Bukan buat lu jadiin senjata buat nyakitin dia. Ngerti nggak lu? Siapa yang pelakor? Siapa yang rebut identitas orang? Lu sendiri yang paling tahu. Jadi lu mau kasih tahu dia kalau selama ini dia salah sayang sama orang, cinta sama orang yang salah, biar penyakitnya makin parah gitu? Jadi, hari itu lu ya? Kalung ini adalah peninggalan terakhir dari mama gue. Ternyata selama ini, gue selalu mencintai orang yang salah. Menikah sama orang yang salah. Tapi lu cuma diam aja liatin gue makin terpuruk. Dari awal gue nggak tahu orang yang lu suka itu ternyata gara-gara gue. Gue cuma pengen lu bahagia. Lu gak punya hak buat ambil keputusan buat gue. Gue nggak mau lihat lu terluka lagi. Tapi gue hampir aja kehilangan lu. Gue malah sempat salah paham. Nggak, lu lagi mainin gue. Siapa bilang? Dulu cewek paling cantik di sekolah yang ngejar lu itu. Dia bilang lu benci Bagus Hidayah dan mau rebut semua yang ada di sekeliling dia, termasuk orang-orangnya. Maco banget. Jelas-jelas dia yang ngejar gue duluan. Berani-beraninya dia fitnah gue di depan lu. Gue bakal bikin dia bayar mahal. Yulia Saputra, kami yakin bisa membantu kamu pulih kembali. Kamu tenang aja, istirahat di rumah yang cukup. Semoga kedepannya kamu nggak perlu sering-sering datang lagi. Sudah ya, dokter aja udah bilang begitu. Lagian sekarang ada lo yang nemenin gue. Lo harus percaya sama gue. Gue jelas percaya kok. Rico Lestari, gue salah. Gue nggak berani ngomong sembarangan lagi. Keluarga gue udah bangkrut. Tolong banget, bisa nggak lo kasih gue kesempatan? Kalau udah berani ngelakuin berarti harus siap tanggung akibatnya sendiri.
Rico Lestari. Halo, cepetan lu jelasin ke mereka. Ini semua cuma ulah lu sendiri. Mereka mau kirim gua ke Afrika. Halo? Kali ini masih belum hamil. Lo harusnya ke rumah sakit buat periksa yang bener deh. Iya juga sih, masuk akal. Nanti kita berdua bareng aja ya. Dan lagi, gratis pula. Gratis apaan? Kalau salah satu dari kita KTP-nya di sini, daftar nikah 3 bulan sebelum atau sebulan sesudah, tes kesehatan nikah gratis. Rico Lestari. Semua aset bergerak sama nggak bergerak atas nama gua, terus koleksi barang-barang langka gua, semua koleksi udah gua taruh di sini. Lu cuma perlu tanda tangan. Semuanya dikasih ke gue. Tentu aja, gua pengen nikahin lu. Gua harus kasih bukti keseriusan dong. Ini semua jadi harta pranikah lu. Cukup nggak buat mahar? Mas Rico, semua aset gue digabungin juga belum sepertiga dari punya lo. Lo nggak rugi apa? Gue nggak pernah mau rugi dalam bisnis apapun, Rico. Soalnya yang gue dapetin itu seluruh dunia. Udah nikah ya? Wah, selamat ya. Bro, mumpung baru nikah, banyakin nabung duit buat diri sendiri. Gue udah pengalaman. Gak bakal salah deh. Wahyu Basuki, makasih atas sarannya. Nyawa aja gue rela kasih buat dia. Sayang, kalau lo pengen punya anak, gue bisa bantu kok. Rico Lestari, lo bisa nggak sih serius dikit? Gue kan udah kasih semua saham dan aset gue ke lo. Jadi nanti lo nggak boleh ninggalin gue ya. Itu tergantung gimana sikap lo nanti. Kalau lo bisa bersikap baik, gue bakal tanggung hidup lo. Di bagian mana nih? Itu tergantung gimana lo bisa bikin gue senang. That glitter and all that gold won't buy you happy when you've been bought and sold, riding white horses you can't control with all your glitter and all of the gold. Take care of my soul, take care of your soul. Rico Lestari, gue mau mandi dulu. Mandi bareng aja.